Gaya hidup minim sampah. Halo semua, tahukah kamu, timbulan sampah mencapai 33 juta ton lebih per tahun pada tahun 2020 yang terdiri dari 275 kabupaten atau kota se-Indonesia. Timbunan sampah tidak terkelola mencapai lebih dari 40%, dan rumah tangga merupakan penyumbang terbesar kiriman sampah ke TPA, yaitu dengan jumlah 38% lebih. Jenis sampah terbesar berupa sisa makanan. Inilah pentingnya pengelolaan sampah melalui penerapan gaya hidup minim sampah dengan konsep zero waste. Apa itu zero waste? Zero waste merupakan ide untuk mengurangi produksi sampah. Caranya dengan mengurangi hingga menghentikan penggunaan benda yang berpotensi menjadi sampah. Pemilahan sampah, pengolahan, dan pemanfaatan semua sampah yang terpilah sehingga mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPA. Hal tersebut dapat dimulai dengan cara menerapkan prinsip-prinsip gaya hidup minim sampah melalui gerakan 5R yang dikemukakan oleh Bea Johnson. Refuse atau menolak, reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, recycle, mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai, dan terakhir adalah rot. Gaya hidup minim sampah dimulai dengan memilah sampah untuk memudahkan pengelolaannya oleh petugas kebersihan. Refuse atau menolak, reduce atau mengurangi, dan reuse atau menggunakan kembali semua benda yang berpotensi akan menjadi sampah di rumah. Mulai dari kresek, sedotan, dan botol minuman sekali pakai. Lalu, menggantinya dengan membawa botol minuman dan tempat makanan, serta kantong ramah lingkungan yang dapat digunakan berkali-kali. Mengelola sampah organik dan anorganik seefektif mungkin. Misalnya, menggunakan materi organik tersebut sebagai kompos untuk penyumbur tanaman. Dari pemilahan sampah yang telah dilakukan, jika tidak dapat mengolahnya, kita dapat menjualnya ke bank sampah atau mendonasikannya pada komunitas-komunitas yang menerimanya. Manfaat menerapkan gaya hidup minim sampah dengan zero waste adalah produksi sampah rumah tangga menjadi minim sampah atau berkurang. Keluarga jadi sehat dengan menerapkan zero waste. Zero waste is not a trend, it's a return to culture. Zero waste juga menuntut kita untuk mengembalikan lagi budaya-budaya lama yang telah kita tinggalkan. Menghemat. Keluarga secara otomatis akan beralih ke belanja sayuran dan buah di pasar. Selain itu, memilah sampah dapat menjadi sumber penghasilan dengan menjual barang bekas ataupun menjual cairan hasil mengkompos sampah organik. Dengan menerapkan zero waste dalam pengelolaan sampah, kita juga ikut dalam melestarikan lingkungan dan energi berkelanjutan. Miskonsepsi gaya hidup minim sampah. Anti plastik. Plastik sekali pakailah yang kita jauhi. Bukan seluruh plastik. Mahal, bijak dalam mengkonsumsi dan memaksimalkan sumber daya. Lebih hemat karena tidak perlu membeli barang sekali pakai setiap bulan. Ribet, gaya hidup minim sampah itu justru membuat kita menjadi pribadi yang lebih terencana. Entah itu merencanakan makanan, belanjaan, atau bahkan jajan. Hanya untuk hal yang terlihat. Gaya hidup minim sampah itu meliputi semua hal, segala keputusan yang kita buat setiap harinya. Zero waste bukan hanya sisa-sisa sampah di depan mata kita, tapi juga buangan-buangan yang tidak terlihat. Contohnya, karbon, air, listrik, batu bara, dan lainnya. Mulai dari gaya hidup minim sampah hingga menerapkan Zero Waste Cities. Program ini mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan dari rumah dengan bantuan pemerintah daerah. Yuk, ikut dalam melestarikan lingkungan dan energi berkelanjutan dengan menerapkan gaya hidup minim sampah.